Shalom Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara mengasihi orang lain hari ini? Saya harap saat ini saudara dalam kondisi yang baik dan penuh sukacita. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Kamis 25 September 2025, bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Hari yang baru, semangat yang baru telah kami rasakan pada saat ini. Terbukti ketika Engkau telah menyertai istirahat malam kami, dan saat ini kami boleh terbangun dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami hendak bersama untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati setiap kami, Engkau yang buka mata, hati, dan pikiran kami, supaya nantinya kami dapat mengerti, kami dapat memahami, bahkan kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu pada saat ini dapat menjadi bekal kami, untuk kami bisa menjalani hari ini dengan baik, dengan penuh sukacita, dan kami boleh mewartakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 8, ayat 8 sampai dengan 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada banyak keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal saya menyapa saudara dengan, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Ya, boleh panjenengan jawab dalam hati masing-masing ya.
Jika memang saudara sudah mengasihi orang lain hari ini, apakah kasih Anda terbalas oleh orang lain? Jika iya, kita pasti merasa sukacita. Oh, ternyata kasih saya terbalaskan. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika ternyata kasih itu tidak berbalas, saudara? Bagaimana jika ternyata kasih yang kita berikan justru dibalas dengan luka? Apakah kita masih akan tetap mengasihinya? Atau malah justru karena ya sudahlah, ketika kasih saya tidak terbalas, sudahlah, besok enggak usah nyapa lagi, sudahlah, besok saya tidak mau mengasihi dia lagi. Apakah akan terus seperti itu? Maka mari melalui bacaan kita pada saat ini, kita akan belajar bersama untuk ikhlas mengasihi. Seperti tema kita pada pagi hari ini, ikhlas mengasihi. Sebelum kita lebih dalam membahas mengenai kasih ini, apa sih ikhlas itu? Ya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas berarti bersih hati, tulus hati. Kalau secara umum ikhlas berarti merujuk pada sesuatu atau tindakan perbuatan yang dilakukan dengan ketulusan tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian. Jadi ketika kita mengasihi, ya sudah. Kita tidak memikirkan suatu balasan atau pujian apapun. Dan kalau dikaitkan dengan bacaan kita pada saat ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus mengenai pentingnya memberi dengan hati yang tulus. Ia tidak memaksa mereka, tetapi kasih mereka itu diuji melalui tindakan yang nyata. Bahkan Paulus juga menyinggung kasih karunia Yesus Kristus sebagai teladan yang utama dalam memberi. Yesus Kristus memberi bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Sahabat Petra yang terkasih, jika kita melihat secara utuh bacaan kita dari Korintus 8, kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15 ini secara utuh, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk membantu atau menopang saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem yang membutuhkan topangan dan bantuan. Di awal nats ini, Rasul Paulus memberikan contoh jemaat yang ada di Makedonia yang memiliki kasih karunia yang bukan hanya lewat kata-kata, tetapi mereka mempraktekkan kasih itu dengan membantu jemaat-jemaat yang membutuhkan. Sekalipun sebenarnya jemaat di Makedonia ini sedang dalam pergumulan dan penderitaan. Tapi luar biasanya saudara, sekalipun jemaat Makedonia ini sedang dalam keterbatasan, tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk mau berbagi, untuk mau menopang dengan ketulusan dan kemurahan hati, untuk mau membantu jemaat di Yerusalem. Nah, maka Paulus ini mendorong dan memotivasi jemaat di Korintus untuk bisa meneladani jemaat-jemaat Makedonia. Mereka tidak tinggal diam ketika mereka mendengar bahwa saudara-saudara mereka membutuhkan bantuan, sekalipun sesungguhnya mereka juga membutuhkan bantuan. Maka Paulus mengatakan kepada mereka bahwa ini bukanlah sebuah perintah, tetapi ketika mereka melakukan sesuatu, harus ada keikhlasan di sana.
karena mereka telah terlebih dahulu mengenal kasih karunia Yesus Kristus. Kita bisa belajar, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak dipaksa. Paulus menjelaskan bahwa ajakan memberi bukanlah sebuah perintah, tetapi ini merupakan ujian bagi ketulusan kasih. Nah, di dalam kehidupan kita pun, kasih yang sejati tidak lahir dari paksaan, tetapi dari hati yang rela. Ketika kita mau mengasihi secara ikhlas, kita tidak menghitung untung ruginya, kita tidak mengharapkan balasannya. Tetapi ketika kita memberi dengan tulus, memberikan kasih itu, ya sudah, kasih itu akan terus mengalir. Dan Yesus adalah teladan tertinggi dalam memberi, dalam mengasihi. Di situ dikatakan bahwa Yesus ini kaya, ia memiliki segala kemuliaan surga. Namun Yesus rela menjadi miskin, lahir sebagai manusia biasa, bahkan menderita dan mati di kayu salib. Mengapa? Karena supaya kita yang miskin dan supaya kita yang berdosa ini menjadi kaya dalam anugerahnya. Jika kasih Yesus saja sangat besar untuk kita, saat ini, apakah kita rela mengasihi sesama kita secara ikhlas tanpa pamrih? Ingatlah saudara bahwa Paulus mengingatkan bahwa keinginan kita untuk memberi harus disertai dengan tindakan nyata. Niat yang baik saja belum cukup jika kita tidak mewujudkannya. Karena percuma ketika mungkin kita melihat, ketika di jalan kita melihat ada saudara kita yang membutuhkan bantuan. Aduh, kasihan ya, itu nuntun motor, mungkin bannya gembes atau sedang kehabisan bensin. Ya percuma kalau kita hanya sekedar batin, hanya sekedar lihat, namun lewat begitu saja dan tidak menolongnya. Karena suatu niatan yang baik pasti akan diwujud nyatakan juga dengan tanpa mengharapkan imbalannya. Dan di sini juga harus ada keseimbangan. Paulus menekankan pentingnya saling melengkapi dalam kasih. Ketika kita berkelimpahan, kita menolong yang berkekurangan. Dan suatu saat bisa jadi keadaan itu berbalik. Bisa jadi suatu saat nanti kita yang ditolong oleh orang lain. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat Petra yang terkasih, kita belajar ikhlas mengasihi dengan pasar. Saya menyingkatnya dengan 3 hal. Pasar. Yang pertama, adalah peka. Sama seperti jemaat di Makedonia, kita diajak untuk peka terhadap keadaan sekitar kita. Kita diajak untuk peka ketika ada sesama kita, ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan. Dan ketika kita sudah peka, yang kedua, kita harus sadar, kita menyadari bahwa setiap kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita pasti memiliki kekurangan, tetapi ketika kita sudah peka terhadap keadaan sekitar, kita menyadari bahwa kita harus bisa saling melengkapi. Bahkan kita memberi dari kekurangan kita. Maka ketika kita bisa menyadari kekurangan kita, kita bisa memberi dari kekurangan kita, maka kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, rela. Kita rela memberi, kita rela mengasihi tanpa memikirkan balasannya. Ketika kita ikhlas memberi, ketika kita rela mengorbankan sesuatu, kita juga akan merasakan sukacita kok. Wah, saya senang saya bisa memberikan sesuatu, saya bisa membantu orang lain. Ketika orang lain itu terbantu, ketika orang lain merasakan sukacita, maka kita juga akan merasakan kelegaan dan sukacita itu.
Mother Teresa atau Bunda Teresa mengatakan, jangan sampai kita puas hanya dengan memberi uang. Karena uang tidak cukup, uang bisa didapat, tetapi mereka membutuhkan hatimu untuk mencintai mereka. Jadi mari kita belajar ikhlas mengasihi dengan peka terhadap keadaan sekitar, sadar bahwa kita tidak sempurna dan kita harus saling melengkapi dan rela untuk memberi dan mengasihi tanpa memikirkan balasannya. Jadi mari kita sebarkan cinta kasih kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, edisi Kamis 25 September 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.